Berdoa adalah ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mencintai dan sangat suka kepada hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya, Allah memberi ampunan kepada hamba yang berdoa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa padanya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa." Hadis riwayat Abu Daud. Sebaliknya, orang yang enggan berdoa, enggan meminta, dan enggan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini Allah Ta'ala menyebutnya sebagai orang yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah, sehingga hanya kepadanya kita meminta. Di antara keluasan rahmat Allah, Allah Ta'ala menjadikan sebagian waktu yang jika seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Berikut di antara waktu-waktu terkabulnya doa. 1. Waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh berkah. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir pada setiap malamnya." Kemudian Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 2. Waktu berbuka puasa. Salah satu keberkahan dari waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa bagi orang yang telah berpuasa, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, bagi orang yang berpuasa, jangan lewatkan waktu ini untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. 3. Waktu antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang penuh kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa doa di antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Beliau bersabda, "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah." Hadis riwayat Ahmad. 4. Waktu sujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa pada saat itu. Hadis riwayat Muslim. 5. Waktu sebelum salam pada sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kapan doa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Makna akhir sholat terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengartikan di akhir sholat sebelum salam, dan ada yang mengartikan setelah salam. Dalam hadis berikut disebutkan bahwa dianjurkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara, yaitu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan.
Hadis riwayat An-Nasa'i. 6. Waktu turun hujan. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencela hujan sama dengan mencela pencipta hujan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ketika turun hujan adalah di antara waktu dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 doa yang tidak tertolak, doa ketika azan dan doa ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. 7. Waktu di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di hari Jumat terdapat waktu yang jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya mengenai sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kapankah terkabulnya doa di hari Jumat. Namun pendapat yang paling dekat dengan dalil ada 2 pendapat. Pertama, waktu sejak imam naik mimbar hingga selesai sholat Jumat berdasarkan hadis. Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar hingga imam menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, setelah asar sampai terbenamnya matahari berdasarkan hadis. Dalam 12 jam di hari Jumat ada 1 waktu. Jika seorang muslim meminta sesuatu pada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Ketika minum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah.